Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang dilatasi atau pembesaran atau pengecilan. Nah ini ya, jadi dilatasi itu proses pembesaran atau pengecilan dari sebuah bangun gitu ya. Nah sekarang kita akan lihat sama-sama. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik terhadap suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Ini simbol saja K di sini. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan dilatasi. Nah, ini teman-teman. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi, namun bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Ya, jadi faktor skala dan titik pusat. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ini segitiga ABC. Ini segitiga ABC. Kalau diperbesar dia jadinya seperti ini, teman-teman. Yang warna hijau. Kemudian kalau dia diperkecil ini, jadi yang kecil di sini. Apa saja faktor yang menentukan dalam proses dilatasi? Ada dua, teman-teman, pusat dilatasi dan faktor skala. Nih, ada dua ini. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tanpa mengubah bentuk bangun. Nah, jika suatu titik P, E, Y dilatasi dengan pusat O 0,0 titik asal dengan faktor skala K, bagaimana rumusnya? Nah, ini dia teman-teman rumusnya, satu-satunya rumus dilatasi ini. Jadi K di sini adalah skala. Nah, skala nanti di soal bisa kita sudah mengetahui di soal, bisa juga kita disuruh mencarinya. Nah, K di sini ini O. Jadi O, K. O ini adalah titik 0,0. Ini untuk menunjukkan bahwa dia melalui titik asal 0,0. Nah, ini K-nya. Misalkan nanti skalanya 5. Oh, berarti K-nya di sini semua diganti dengan 5. X dan Y ini ngambil dari koordinat awalnya. Apa perbesaran dan pengecilan suatu bangun termasuk dilatasi? Jika ya, bagaimana cara membedakannya? Nah, ini teman-teman. Jadi pertanyaan sederhana seperti ini. Bangun diperbesar jika skalanya itu lebih besar dari 1. Bangun diperkecil jika skalanya itu berarti berada di antara 0 dan 1. Jadi 0 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari 1. Jika suatu bangun dilatasi dengan faktor skala K, maka luas bangun hasilnya ini K kuadrat, teman-teman, dikali dengan luas bangun semula. Luas persegi hasil dilatasi bisa K dikali R dikuadratkan. Nah, ini teman-teman, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, 2,3, 2,1 gambar segitiga ABC dengan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Titik awal itu berarti titik 0,0 ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman faktor skala. Ini rumusnya, teman-teman. Skalanya sudah diketahui 3 dari mana? Ini dari soal. Ini titik asalnya, titik koordinat awal 1,3, 2,3, 2,1. Kita tentukan dulu rumusnya O,3. K-nya kita ganti dengan 3. K-nya di sini kita ganti 3, ini kita ganti 3. Diingat-ingat ini yang mau kita gunakan rumus ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjutkan di sini. Ini 0,3. Ini rumusnya. Diingat-ingat ini tadi dari yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Nah, di sini ada titik sudut ABC 1,3, 2,3, 2,1 ngambil dari soal. Nah, kalau di sini ada 3 dikali X, 3 dikali Y, ini ada koma. 3 ini dari mana? Oh, tiba-tiba muncul 3, ini dari sini nih. Kok bisa di sini di rumus sudah ada 3? 3 dari mana? Dari skala. Skala itu ada di soal.
Maka di sini 3 dikali X-nya ini kita ganti, ini 1. 3 di sini dikali dengan Y. Y-nya adalah 3. 3 yang biru ini ngambil dari mana? Ini dari sini teman-teman nih. Di sini 3. Maka titiknya 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Nah, berarti titik A-nya adalah 3,9. Hasil bayangannya setelah dilatasi. Yang ini 3 dikali, ini ada 2. Kita masukkan 2 di sini. Kemudian ini ada 3, masukkan di sini. Yang warna merah dari rumus ya teman-teman ya. 3 kali 2 itu 6, 3 kali 3 itu 9. Nah sekarang ini 2,1 titiknya, berarti 3 dikali 2, 3 dikali 1. 2 dari mana? Ini dari sini. Ini 1 dari mana? Ini dari sini. Kalau kita kalikan 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3. Nah ini hasilnya teman-teman ya, jadi titik-titik setelah dilatasi. Ini titik awalnya, koordinat awal. Ini titik setelah dilatasi. Ini titik A, titik B, titik C. Kita hubungkan titiknya, jadi dia segitiga seperti ini teman-teman. Kemudian titik setelah dilatasi 3,9, 6,9. 6,9 dari mana? Ini dari sini. Berarti X-nya 6, Y-nya 9. Kemudian di sini C-nya adalah 6,3. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti di sini kita hubungkan garisnya. Nah, setelah itu ini kita ambil dari titik asal 0,0, kita hubungkan. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, gambarnya seperti itu. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna. Tentukan faktor skala dalam jenis skala dan jenis dilatasinya. Ini yang warna merah, titik segitiga awal. Setelah itu dia mengalami proses dilatasi menjadi gambar yang berwarna biru. Yang ini. Kalau dari ini sepintas sudah bisa kita lihat ya teman-teman ya. Kalau yang merah kecil, yang biru besar, berarti dia mengalami dilatasi, tapi dilatasi diperbesar ya, kan gitu. Nah kita bahas, gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal, titik asal. Lalu faktor skalanya 2 dari mana gitu ya, kok bisa muncul 2, kok tiba-tiba 2 ini dari mana kan gitu. Sekarang kita lihat, ini di sini ada 2, di sini ada 4. Mohon maaf, ini ada 4 di sini. Kita ambil di sini 4, di sini 8. Kok ngambil 4 sama 8 dari mana? Nah, ini kita lihat. Kita ambil salah satu contoh, yaitu titik B. Ini ada B ini. Ini B, itu 4. X-nya di sini 4. Y-nya 3, tapi kita fokus ke X-nya aja. 4. Kemudian di sini ada B. B setelah dilatasi, dia di sini 8 X-nya. Nah, sekarang 4 menuju 8, 4 dikali berapa supaya 8? Dikali 2. Nah, cara mengeceknya begitu, biar mudah. Apakah ini berlaku yang lain? Yang Y gimana? Yang Y? Oh, boleh kita lihat. Di sini ada 3. A-nya di sini 3. Setelah dilatasi dia jadi 6. Nah, 3 dikali berapa supaya 6? Dikali 2. Nah, maka skalanya 2. Itu teman-teman. Ini pun bisa, C-nya juga bisa dicek. Jenis dilatasinya adalah diperbesar atau pembesaran. Nah, ini. Nah, sekarang yang ini teman-teman, gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita lihat, kita bahas. Gambar yang kedua ini yang merah, ini yang berarti bangun awal merah, kemudian ini menjadi bangun kecil segitiga ini. Berarti dari besar
menuju kecil, berarti jawabannya sudah pasti kita perkecil ya, pengecilan. Nah, gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal. Nih, dari merah besar menjadi kecil. Faktor skalanya 1/4, kok bisa, dari mana? Oh, 1/4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada titik di sini yang merah pertama, di Y-nya adalah 4 Y-nya. Ini kita lihat, ini 4. Dari titik 4 ini menjadi 1 di sini. Ya, ini jadi 1 ini. Jadi 4 dikali berapa supaya hasilnya 1 dikali 1/4. Maka jadinya 1/4. Jadi 4 dikali 1/4 kan 1. Nah, maka skalanya adalah 1/4. Jenis dilatasinya adalah pengecilan. Nah, ini sekali lagi ini ada 4 di sini teman-teman. Saya ulangi lagi, di sini ada 4, ini ada 1. 4 dikali berapa supaya hasilnya 1? 1 dari mana ini? Lihat ini. Ini adalah skalanya di sini, di sini 1. Koordinat kartesiusnya di sini adalah 1 Y-nya. Lalu ini berapa? Ini adalah 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 1? Dikali 1/4. Maka 1/4 itulah sebagai skala. Nah, ini dia, 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Nah, ini jadi 4 kali 1/4 sama dengan 1, maka skalanya adalah 1/4. Nah, sekarang titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya. Setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan, sebutkan jenis dilatasinya. Nah, sekarang kita akan bahas yang nomor 3 tapi yang A. Nomor 3 yang A. Ini di sini titiknya 1,1, 1,4, 3,1 dan faktor skala 4. Pembahasan ini ya, informasi dari soal. Faktor skalanya 4. Ini satu-satunya rumus dilatasi, skalanya 4, berarti di sini K-nya kita ganti dengan 4 semua. Ya, ini kita ganti dengan 4. Rumusnya kita sudah dapat. Buat tabel. Ini titik awalnya ini 1,1, 1,4, 3,1. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oh, ini bisa jadi 4. 4 dari mana? Lihat ini skalanya. Ya, 4 ini dari soal, dari skala. Nah, X ini dari mana kok bisa 1? Ini dari sini teman-teman, yang warna hijau. Y di sini kok bisa 1 yang warna biru? Ngambil dari mana? Ini dari sini nih. Di 4 kali 1, 4 kali 1, maka di sini 4,4. Lalu di sini 4 kali 1, 4 kali 4 dari mana? 4 ini dari skala, 1 ini dari ini, titik awalnya yang B, titik koordinat B. 4,4, 4 yang warna biru ngambil dari sini. Di 4 kali 1, 4, 4 kali 4, 16. Lalu di sini 4 kali 3, 3 dari mana? Nih, ngambil dari ini, titik koordinat C. X-nya kita ambil. Y-nya adalah 1, 1 dari mana? Ini dari sini nih. 4 kali 3, 12, 4 kali 1, 4. Nah, ini yang harus kita ingat hasilnya. Kita gambar teman-teman. Ini titik A, titik B, titik C, titik A, titik setelah dilatasi ya teman-teman ya. Titik A, kemudian ini titik B nya. Titik B 4,16, 4,16, X-nya 4, Y-nya 16. Berarti di sini ya teman-teman ya. Lalu ini 12,4. Berarti X-nya 12, Y-nya 4. Berarti di sini teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Yang tadinya kecil dia menjadi besar, berarti dia mengalami pembesaran ya. Nah, ini dia. Skalanya 4, dia jadi bentuknya gambarnya seperti ini. Nah, sekarang ini teman-teman, gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Jadi ada senter, dinyalakan, kemudian di sini ada jari, ada tangan, bentuknya seperti ini, bayangannya jadi seperti kelinci teman-teman. Ini seperti ini. Ya, ini ada senter, ini ada cahayanya, ini tangan, kemudian ini ada bayangan dari tangan yang membentuk seperti kelinci.
Nah ini teman-teman, menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Bayangan tangan yang lebih besar, bayangannya teman-teman. Jadi bayangan tangan yang lebih besar kalau tangannya kecil dibandingkan bayangannya yang warna hitam ini, gitu ya teman-teman ya. Lalu jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut. Nah lampu senternya ini teman-teman, dia merepresentasikan sebagai apa? Ini merepresentasikan sebagai pusat dilatasi. Nah ini pusat dilatasinya di sini, pusat pembesarannya atau pengecilannya di sini, gitu ya. Jawabannya ini ya teman-teman ya. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan 7 cm, sedangkan panjang bayangannya di dinding adalah 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Faktor skalanya 2 dari mana? Nah sekarang di sini 7 teman-teman. 7 dikali berapa supaya hasilnya 14? Dikali 2. Jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangan di dinding? Apa hubungannya dengan faktor skala? Bayangannya akan semakin besar ya teman-teman ya. Jarinya kalau tangannya diarahkan lebih dekat ke senter, pasti bayangannya dia lebih besar. Faktor skalanya menjadi lebih besar juga. Baik teman-teman, ini soal yang terakhir, yaitu soal untuk latihan mandiri. Ini sebenarnya pengambilan kesimpulan dari proses dilatasi. Simpelnya begini. Jadi dari soal ini ada titiknya 12, -18, faktor skalanya 3. Jadi sini 12, -18 berarti X-nya 12, Y-nya adalah -18. Di sini K-nya berarti 3, skalanya 3. Kita masukkan di sini teman-teman, ini rumusnya. Jadi 0,3, 3 kali 12, 3 kali -18. 3 sekali lagi 3 dari skala, 12 dan 18 ambil dari sini, dari koordinat awal. Ini kita kali, 3 kali 12 adalah 36, 3 kali -18 adalah -54. Jadi bayangannya setelah dilatasi, proses dilatasi ini teman-teman, ini jadinya 3,-54. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.